Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Indriana SE. Saya guru di SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri Bantar Kalong. Praktik pembelajaran hari ini saya akan laksanakan di kelas 11 OTKP 2 pada materi menganalisis peluang usaha dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video ujian kinerja praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KMP doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Ibu absen dulu ya. Anita Hadir. Cindy hadir. Devia Hadir. hadir. Deria Hadir. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi peluang usaha. Ya, peluang usaha. Nah, manfaat kita mempelajari peluang usaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika suatu saat kalian nanti setelah lulus atau sekarang juga tidak ada masalah, kalau misalkan kalian ingin membuat usaha, nah akan membantu kita dalam mengambil suatu keputusan usaha apa yang akan kita buat, serta akan meramalkan kejadian yang mungkin terjadi pada usaha yang kita jalankan, dan untuk meminimalisir kerugian. Nah, ini manfaat kita mempelajari peluang usaha. Oke, ada quotes nih. Peluang besarmu mungkin ada di tempatmu sekarang. Nah, jadi jika suatu saat kalian ingin membuka usaha, coba jangan cari dulu ke tempat yang jauh. Nah, jadi kalian perhatikan dulu di lingkungan sekitar kalian, apakah kalau ingin sekarang membuka usaha ya di sekolah, usaha apa sih di sekolah atau di rumah, di lingkungan rumah kalian ya. Jadi jangan mencari ke tempat yang jauh dulu. Siap? Ada yang mau ingin jadi wirausaha di sini? Ada. Oke, bagus ya. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari materi karakteristik wirausaha ya, sikap dan karakteristik wirausaha. Coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan wirausaha? Siapa yang masih ingat? Coba dibuka-buka lagi catatannya. Apa yang dimaksud dengan wirausaha? Ya. Yaitu sebagai orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ya, siapa namanya? Sabila. Ya, terima kasih Sabila, masih ingat ya Sabila. Sebutkan manfaat wirausaha. Coba siapa yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, ibu kasih. Nih, ada Beng. Coba manfaat wirausaha. Siapa yang tahu?
Acungkan tangannya. Acung, manfaat berusaha ya, Listi. Silakan. Satu, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dua, meningkatkan pendapatan nasional. Tiga, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Empat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Lima, dapat memajukan infrastruktur di lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih Listi nih. Beng-bengnya, tapi dimakannya nanti ya. Setelah pembelajaran selesai. Oke, yang terakhir, karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar usahanya sukses? Ya. 1. Memiliki kemampuan keras. 2. Bertekad kuat. 3. Berani mengambil resiko. 4. Tahan banting dan tidak cengeng. 5. Ikhlas dan selalu bersyukur. Ya, makasih. Ini ada ice cup buat siapa namanya? Neng Tiara. Ya. Jadi kalian sudah mengetahui tadi apa yang dimaksud dengan wirausaha, manfaatnya, terus karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, sebelum ke materi, Ibu ada pretest dulu untuk kalian. Tolong ditutup dulu bukunya, Ibu bagikan pretestnya ya. Ya, Bu. Langsung diisi aja, langsung di situ jawabannya. 5 menit cukup ya? Cukup nggak 5 menit? Cukup. Cukup ya, berarti itu ada 5 soal, berarti satu soal itu 1 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Jangan lupa kasih nama. It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a clue. Would you be my Fortnite? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah coba lihat ke sini dulu. Waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan di meja paling depan, nanti Ibu ambil. Ya. Oke, perhatikan ke sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang usaha dengan baik dan benar, terus mengidentifikasi peluang usaha dari suatu produk usaha secara teliti dan tanggung jawab, menerapkan metode analisis peluang usaha secara tepat dan tanggung jawab, terus yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis peluang usaha dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita di sini, Ibu ada permasalahan untuk dipecahkan. Permasalahannya, ada yang mau bisa bantu Ibu untuk membacakan? Silakan. Ya. Untuk mempertajam analisismu mengenai peluang usaha, produk barang atau jasa, lakukan analisis masalah tentang alasan mengapa wirausaha sangat perlu melakukan inovasi dan bagaimana cara meletakkan inovasi pada produknya. Nah, di sini tuh ada masalahnya, alasan mengapa wirausaha sangat perlu melakukan inovasi dan bagaimana cara melakukan inovasi pada produknya. Nah, sebelum kalian memecahkan permasalahannya, Ibu ada video dulu yang kalian simak. Nah, tolong diperhatikan videonya ya. Bagaimana inovasi yang mudah seorang ayah ini? Bagaimana cara melakukan inovasi yang mudah? Seorang ayah ini menemukan caranya tanpa sengaja dengan bantuan dari anak perempuannya. Ini adalah
kisah nyata. Yuk kita simak ceritanya. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Oke. Suatu sore, seorang ayah mengajak anak perempuannya yang berusia 2 tahun jalan-jalan di tepi pantai. Mereka berdua bergandengan tangan. Sang ayah pun itu menikmati kebersamaan mereka. Si anak menunjuk sebuah pohon kemudian bertanya, "Itu apa ayah?" Sang ayah pun menjawab, "Itu pohon, Nak." Si anak tertawa kecil. Dan gak lama kemudian si anak menuju pohon yang sama, kemudian bertanya lagi, "Itu apa ya?" Sang ayah berpikir sejenak, mungkin dia tadi nggak mendengar jawaban saya kali ya. Maka si ayah mengulang kembali jawabannya. Kali ini dengan suara yang lebih lantang. "Itu pohon, Nak." Si anak tertawa kecil lagi. Dan gak lama kemudian si anak kembali menuju pohon yang sama, kemudian bertanya lagi, "Itu apa ya?" Saya berpikir lagi, mungkin jawabanku tadi kurang spesifik. Maka dia menjawab, "Itu pohon kelapa, Nak." Si anak tertawa kecil lagi. Gak lama kemudian si anak kembali menuju pohon yang sama, kemudian bertanya lagi, "Itu apa ya?" Kali ini sang ayah berhenti sejenak. Apa yang maksud si anak? Oh, mungkin dia ingin mengajakku bermain. Gak ingin menyanyiakan momen spesial bersama anaknya, maka si ayah menggunakan imajinasinya dan menjawab, "Itu adalah pohon kelapa yang dulu suka dipakai bajak laut untuk sembunyi." Si anak tertawa kecil lagi. Kemudian menuju pohon yang sama dan bertanya lagi, "Itu apa ya?" Sang ayah tersenyum kemudian menjawab, "Itu adalah pohon kelapa yang dulu suka dipakai bajak laut untuk sembunyi dari monster jahat yang mengejarnya." Si anak bertanya lagi, "Itu apa ya?" Begitu seterusnya. Si anak terus mengajukan pertanyaan yang sama dan si ayah terus menjawabnya dengan imajinasinya yang semakin lama semakin liar. Bajak laut, monster, harta terpendam, tuan putri yang pintar di sekolah, burung cantik yang bisa membuat pelangi, raksasa baik hati yang suka menolong, kesatria tampan yang suka makan sayuran, dan masih banyak. Sore hari itu si anak dan sang ayah tertawa bersama. Sebuah momen yang tidak terlupakan. Bagi si ayah, sore itu dia tidak hanya merasakan kebahagiaan bersama anak perempuannya. Sore itu pikirannya jadi terbuka. Ide-idenya tidak lagi terbatas hanya pada apa yang mampu dilihat oleh mata. Pertanyaan yang diajukan oleh sang anak berkali-kali sore itu menjadi awal dari karirnya yang melesat cepat. Ayah itu bernama Walter Lee, Head of Innovation and Incubation di NEC, perusahaan elektronik raksasa dari Jepang. Walter menyampaikan kisah nyata itu di hadapan ratusan peserta Chief Innovation Officer Summit yang saya ikuti di Singapura beberapa tahun silam. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan Ya, tadi katanya dokter siapa? Indrawan Nugroho. Apa katanya? Coba ada yang bisa menunjukkan tidak? Dari tayangan video dari saya. Ya, silahkan siapa yang mau menyimpulkan dari tayangan video tadi? Ya, silahkan gimana? Jadi kita dapat menemukan cara yang lebih mudah dalam berinovasi. Jadi kalau kita ada pertanyaan, itu tidak perlu pertanyaan yang harus yang susah-susah gitu. Jadi kita dapat memulainya dari pertanyaan yang mendasar dan dipertanyakan dengan berulang-ulang dan kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda dalam setiap menjawab pertanyaannya. Jadi ketika kita menjawab tersebut, kita dapat menemukan ide-ide baru yang bahkan sebelumnya kita belum terpikirkan gitu, Bu. Ya. Tepuk tangan buat Gima. Ya, jadi katanya dimulai dari pertanyaan yang mendasar terlebih dahulu ya. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang sama ditanyakan berulang-ulang dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, itu cara membuat inovasi. Oke, setelah tayangan Ibu sebelum kita merumuskan permasalahan yang tadi. Oke, silahkan ada yang mau bertanya? Ya, silakan Hera.
Bagaimana memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif? Nah, bagaimana katanya cara memanfaatkan peluang usaha yang kreatif dan inovatif? Coba sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa? Ya, silakan. Peluang usaha yang secara kreatif dan inovatif seperti peka terhadap lingkungan sekitar, menganalisis usaha kompetitor, memanfaatkan teknologi internet khususnya media sosial, berangkat dari passion dan kesenangan, membantu bisnis bersaing. Nah, tadi katanya Reva ya. Nah, kata Reva tadinya cara memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif itu peka terhadap lingkungan sekitar ya, menganalisis usaha kompetitor, memanfaatkan teknologi internet, berangkat dari fashion dan kesenangan, sama membantu bisnis bersaing. Nah, itu cara memanfaatkan peluang usaha yang kreatif dan inovatif. Nah, ini aspek kreatif dan inovatif yang akan kita bahas di permasalahan yang tadi sudah dipaparkan ya. Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang peluang usaha. Perhatikan. Oke, di sini ada peta konsep tentang peluang usaha ya. Peluang usaha itu muncul dari sebuah inspirasi ke analisis peluang usaha. Apa sih analisis peluang usaha? Tolong dibacakan. Kelihatan tidak ke belakang? Coba tolong Ibu minta bantuannya untuk membacakan. Siapa yang mau? Silakan. Analisis peluang usaha yaitu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Nah, analisis peluang usaha itu untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Analisis peluang usaha itu dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari 4. Apa saja? Strength, weakness, opportunity. Strength itu apa? Kekuatan, Weakness, opportunity, peluang, threat, ancaman. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu silahkan bentuk kelompok dulu. Silakan kelompoknya bebas aja sesuai menurut kalian aja. Got me Silakan thinking bentuknya now, should I take it or leave it Boleh? out? It got me Bebas, thinking kelompoknya now, bebas. and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a clue. Action. Sudah duduknya berkelompok semua? Sudah. Ya, Ibu akan membagikan LKPD yang kalian. Would you be my Fortnite? Silakan. Tolong perhatikan dulu soalnya. Ya, yang kalian kerjakan sekarang itu yang yang tugas kelompoknya. Tugas pribadinya jangan dulu dikerjakan. Nah, ini yang lembar yang ini coba dilihat. Yang ada soal keterampilan. Ya, yang ada cerita di sini ada artikel tentang UMKM kuliner wajib inovasi produksi 1,5 tahun sekali ya di situ. Kalian baca dulu, cermati, terus kalian temukan rumusan masalahnya dari artikel tersebut itu apa. Terus kalian kasih pendapat 1, 2, 3, boleh 2 juga tidak apa-apa. Terus kerjakan aktivitasnya, simpulkan dari hasil diskusi yang kalian dapat, nanti dipresentasikan. Ya, silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I can't
a blue. Would you be my fortnight? What would happen if I told you? Would you be my fortnight? Got a feeling that I get a blue. You got me thinking now. Would you be my fortnight? What would happen if I told you? You got me thinking now. Ya, silakan. What would happen if I told you? Tanya atau ada yang menyanggah atau apapun itu silakan. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang UKM kuliner wajib inovasi, produksinya 1,5 tahun sekali. Yang pertama, ada rumusan masalah, yaitu mengapa wirausaha sangat perlu melakukan inovasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mempunyai 2 pendapat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, karena jika seseorang wirausaha tidak melakukan inovasi, maka produk yang dihasilkan tidak akan berkembang atau hanya itu-itu saja. Selain itu, dengan tidak adanya inovasi, maka wirausahaan tersebut akan kalah bersaing dengan wirausahaan lain yang melakukan inovasi. Inovasi juga memiliki banyak manfaat, seperti memecahkan masalah, menciptakan kualitas yang unik, dan meningkatkan produktivitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola berpikir inovatif dan kreatif sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha. Simpulan dari hasil diskusi kelompok kami: 1. Mendorong pertumbuhan bisnis. 2. Inovasi membuat bisnis tetap relevan. 3. Sebagai pembeda atau ciri khas perusahaan. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaan kedua belum. Dan rumusan yang kedua, ada bagaimana cara melakukan inovasi pada produknya. Nah, pertanyaan tersebut mempunyai 2 pendapat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pendapat pertama, yaitu santai dan rileks, jelajahi pikiran, banyak belajar dan referensi, komunikasi dan bersosialisasi, ide dating dengan sendirinya lalu improvisasikan. Jadi yang kedua, secara umum inovasi lahir dari adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut bisa saja timbul dari adanya permasalahan yang dihadapi, adanya teknologi baru, adanya kebijakan baru, atau adanya rencana pembangunan. Dari simpulan permasalahan 2: 1. Mengembangkan produk baru. 2. Menyempurnakan produk yang sudah ada. 3. Menambahkan fitur baru. 4. Terapkan strategi pemasaran yang tepat. 5. Evaluasi. Dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya dari kelompok 2. Mengapa inovasi bisnis perlu dilakukan? Untuk jawabannya, yang pertama, 1. Mempertahankan jalannya sebuah bisnis. Yang kedua, meminimalisir persaingan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan pelanggan. Sudah cukup? Nah, itu. Jadi, pertanyaan tadi apa? Bagaimana Mengapa inovasi bisnis perlu dilakukan? Jawabannya yang pertama, ada untuk mempertahankan jalannya sebuah bisnis. mempertahankan jalannya sebuah bisnis. Dan terus Yang kedua, untuk meminimalisir persaingan. meminimalisir persaingan. Ada lagi? Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi itu cara untuk bisnis perlu dilakukan. Oke, ada. Silakan lanjutkan. Ada yang tanyakan lagi katanya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak.
Tidak ada yang menanyakan? Tidak ada? Oh ada. Silakan. Bagaimana cara seorang wirausaha melakukan inovasi? Nah, cara untuk melakukan inovasi yang pertama ada memanfaatkan teknologi, dan yang kedua produk yang unik, dan yang terakhir meningkatkan pelayanan. Nah, bagaimana cara katanya apa? Melakukan inovasi. Caranya apa saja tadi? Memanfaatkan teknologi, terus Produk yang unik, produknya unik, dan apa lagi? meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan. Kenapa pelayanan harus ditingkatkan? Coba ada yang tahu nggak? Ya? agar pelanggan bisa yang merasa nyaman. Nah, agar pelanggan bisa merasa nyaman kalau bertransaksi dengan kitanya. Terus pelanggan itu bisa datang kembali untuk berkunjung atau membeli produk kita. Ya, sip. Silakan dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Udah, nggak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada yang mau bertanya ini? Tidak. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut presentasi selanjutnya. Mau izin ke belakang silakan. Sok. Yang presentasi 3 orang tidak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herayanti. Nama saya Rosita Nur Ramadhani. Nama saya Revalina Apriani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UMKM kuliner wajib inovasi produksinya 1,5 tahun sekali. Rumusan masalahnya, mengapa wirausaha sangat perlu melakukan inovasi. Yang kedua, bagaimana cara melakukan inovasi pada produknya. Di sini kami ada 2 pendapat yang akan dipaparkan oleh teman saya. Adapun tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Pendapat 3 yaitu mengetahui kebutuhan pelanggan, tes produk baru, terapan strategi pemasaran yang tepat, dan evaluasi. Simpulan dari hasil diskusi kami yaitu 1. Mengembangkan produk baru, 2. Menyempurnakan produk yang sudah ada, 3. Menambah fitur baru, 4. Terapkan strategi pemasaran yang tepat, 5. Evaluasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara mengetahui kebutuhan pelanggan? Jawabannya dengan cara melihat kebutuhan konsumen yang berada atau terlihat di sekitar kita dan juga mengikuti perubahan zaman atau yang disebut tren. Nah, oke. Pertanyaannya bagaimana cara mengetahui kebutuhan pelanggan? Jawabannya apa tadi? Dengan cara melihat kebutuhan konsumen yang berada atau terlihat di sekitar kita dan juga mengikuti perubahan zaman atau tren. Dengan cara melihat kebutuhan orang konsumen yang ada di lingkungan sekitar kita dan mengikuti perkembangan zaman atau tren. Oke. Ada yang mau menanggapi mungkin atau ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, tuh ada yang mau bertanya. Bagaimana cara menerapkan strategi pemasaran yang tepat? Dengan cara mengenal pelanggan dengan baik, melakukan promosi yang tepat, dan yang terakhir membangun tempat usaha yang strategis.
Nah, tadinya bagaimana strategi? Bagaimana cara menerapkan strategi pemasaran yang tepat? Bagaimana cara menerapkan strategi pemasaran yang tepat? Dengan cara apa tadi? Mengenal pelanggan dengan baik. Terus melakukan promosi yang tepat, Nah, terus? dan yang terakhir membangun tempat usaha yang strategis. ada yang tahu nggak kenapa harus membangun tempat usaha yang strategis? Ada yang tahu kenapa kita harus membangun tempat usaha yang strategis? Agar tidak jauh dari, contohnya dari pasar, dari Bahan-bahan baku. Nah, ada lagi? Coba Gima tadi mau menjawab Gima. Kenapa harus membangun tempat usaha yang strategis? Karena tadi katanya apa, Reva? supaya dekat dengan pasar. Supaya dekat dengan bahan baku, terus dekat dengan pasar, transportasinya tidak terlalu mahal. Oke, silakan Ibu kembalikan lagi ke kelompok kalian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih applause dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, terima kasih atas presentasinya. Untuk inovasi produk, kenapa perlu dilakukan demi untuk mempertahankan bisnis? Ketika kita melakukan inovasi produk, ada banyak dampak positif dan manfaat yang akan diperoleh. Ketika kita berhasil melakukan inovasi produk, pelanggan pasti akan mengapresiasi produk kita ya. Bahkan tidak jarang pelanggan loyal akan merekomendasikan hasil inovasi produk kita ke pelanggan lain, sehingga pelanggan baru pun tertarik dan bertransaksi dengan kita. Oke, sebagai contoh, kita menerima komentar miring nih dari pelanggan terkait pelayanan misalkan ya. Maka cara paling sederhana adalah memperbaikinya, kemudian meningkatkan kualitas produk. Pelayanannya kan yang dikompar pelayanan. Nah, proses yang dilakukan itu harus continue, harus terus menerus, sebab produk akan berhasil apabila pelanggan memberikan apresiasi dengan bertransaksi di bisnis kita. Nah, itu ya dari hasil kenapa kita itu harus menginovasi produk setiap 1,5 tahun sekali katanya ya? Iya. Nah, itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sekarang evaluasi. Tolong keluarkan HP-nya semuanya. Ya, silahkan tugasnya dikumpulkan ya. Untuk tugas LKPD-nya dikumpulkan, dan nanti tolong dikumpulkan juga ke Google Classroom ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang sudah memasuki evaluasi. Silakan kalian join. Evaluasinya kita pakai quizzes. Silakan kalian join, ini kodenya. Sudah 18 yang join. Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Ya. Oke, semua ya.
Udah selesai? Semuanya? Oke, selesai. Kita lihat juaranya siapa? Anita. Yang kedua siapa? Siva. Yang ketiga? Jessica. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, baiklah. Berhubung waktu juga sebentar lagi habis. Setelah evaluasi, kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Silakan gimana? Usaha adalah salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan berupa kekayaan, keuntungan, ataupun uang dengan cara melakukan usaha dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Kemudian ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu mempunyai nilai jual, bukan sekedar ambisi tetapi harus bersifat real, dan juga modal memulainya tidak terlalu besar. Kemudian untuk ciri-ciri peluang usaha yang mempunyai nilai jual yaitu memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Dengan melakukan inovasi pada produk usaha, wirausaha akan mampu mempertahankan bisnisnya. Kemudian sumber peluang usaha bisa timbul dari diri sendiri, lingkungan, kemudian dari bakatnya juga, dan juga dari background pendidikannya. Kemudian juga inovasi produk, yaitu usaha yang dilakukan oleh pembisnis untuk memperbaiki, mengembangkan, serta meningkatkan produk. Dalam hal ini, inovasi produk tidak hanya khusus pada produk saja, melainkan dari segi pelayanan. Kemudian tujuan melakukan inovasi produk yaitu agar pelanggan tidak mengalami kejenuhan dan selalu menanti produk terbaru dari Anda. Oke, terima kasih Dimas sudah memberikan kesimpulan. Untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang hak kekayaan intelektual, tentang haki. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Oke, alhamdulillah ya, semua kedepannya juga semakin seru lagi, semakin menyenangkan lagi. Oke, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran kita ditutup sampai sini. Terima kasih.